membuka Alkitab di hadapan kita semua dan berdoa. Maha besar Allah kami di dalam Yesus Kristus, inilah kami umat-Mu bersama dengan majelis gereja di Jemaat Poliwali. Kami datang menyembah, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami semua rindu mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Hati kami, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami ya Allah sudah kami persiapkan untuk Tuhan isi melalui kebenaran firman-Mu. Sebelum hamba lektor membaca firman Tuhan ini, kami berdoa kepada-Mu ya Allah, urapilah kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Karuniakan hikmat, kiranya kami semua dapat berhikmat untuk mendengar, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan akan diperdengarkan bagi kami semua sebagai hamba yang diperkenankan oleh Allah. Kami telah siap ya Allah, mohon ampun untuk segala dosa kami. Dalam satu nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Yesaya 45 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Hamba Tuhan, lihat, ini hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terbulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terbulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat
Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian Injil Yesus Kristus. Bapak-bapak di depan ini dan ibu-ibu, luar biasa saya melihatnya begitu bersemangat dan bersukacita. Dari penampilan mantap sekali, ganteng. Ya, bukan ini nak kena buku di sana sambung dengan tiba di tema ini. Bapak-bapak luar biasa. Dari start awal memang sudah meyakinkan bahwa mereka siap sebagai hamba Allah yang diperkenan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Bacaan utama kita dari Yesaya 42 dengan judul perikop hamba Tuhan. Tahunku tuna Allah penaangku. Berbicara tentang hamba, adalah sekelompok yang mungkin dalam pandangan masyarakat adalah orang yang di bawah, yang terpinggirkan, tidak terpandang. Kalau kita melihat dalam bahasa asli, hamba adalah doulos. Tentu tak ada lagi itu penanggalan jadi sangat hamba, karena tentu berbeda dengan pemahaman dunia, dengan pemahaman Alkitab. Hamba Allah tahu lagi pura tua tuna Allah penangna buang. Jadi justru kita berbangga hamba dunia.
semata karena kasih, karena rahmat, karena anugerah, sehingga saya dimungkinkan untuk melayani. Itulah lagu yang akan dinyanyikan nanti oleh Bapak Ibu Penatua di akhir. Pakailah daku Tuhan. Hanya karena kasih, karena rahmat, kita dimungkinkan untuk melayani. Hanya karena kasih itu. Tona tambah nasa oleh puang matua teh. Na Allah penanda puang matua yang diperkenan oleh Allah. Siapakah hamba Tuhan itu? Adalah orang pilihannya untuk mau menyatakan kabar baik, kabar keselamatan kepada semua bangsa-bangsa. Sebab Allah berkenan kepadanya. Maleselunan ayat bisa dikuang. Lihatlah itu hambaku yang dipegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Jadi siapapun yang menggugat Bapak Ibu secara dunia tidak ada di hadapan Tuhan. Karena kamu tidak pilih pokoknya puang Tuhan. Tangan kanan Bapak Ibu telah dipegang oleh Allah. Karena itu dalam naskah ditulis nanti dikatakan kali itu jagalah dirimu sebagai penatua dan dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Tuhan, perikop Yesaya 42 adalah membuat Nabi Yesaya bagi bangsa-bangsa yang sedang menderita, sedang bergumul di pembuangan di Babel. Setelah Allah membebaskan mereka dari Mesir, menuntun mereka memasuki tanah Kanaan, tetapi lagi-lagi mereka mengecewakan. Mereka tidak taat kepada Allah, dan konsekuensi daripada itu adalah mereka harus mengalami pembuangan Tuhan. Dalam kondisi seperti itulah, dalam kondisi yang tidak memiliki harapan, putus asa, kecewa, dan lain sebagainya, disampaikanlah kepada mereka firman Tuhan ini yang berisi keselamatan dan pengharapan. Kepadanya disampaikan bahwa meskipun mereka berada dalam kondisi seperti itu, tetapi kepada mereka akan hadir seorang hamba Allah yang diperkenan untuk menyampaikan berita keselamatan dan pengharapan. Hamba Tuhan yang dimaksud di sini adalah pertama-tama hamba yang dipilih oleh Allah. Dalam ayat 1 dikatakan, kepadanya Allah berkenan dan telah menurunkan rohnya kepadanya supaya menyatakan hukuman bagi bangsa-bangsa. Seorang hamba yang diperkenan oleh Allah adalah orang yang dikaruniakan roh Allah untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan, menegur bila ada yang berada di dalam keadaan berdosa. Roh Allah sendiri akan berbicara kepada umat Tuhan seperti Yeremia pada saat itu. Tuhan, aku masih muda, saya tidak mampu, saya belum layak. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan menaruh dalam lidahmu setiap perkataan apa yang hendak engkau sampaikan, apa yang hendak engkau beritakan. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan karena kuat dan hebat kita,
kekuatan yang tersisa. Ya pembalita, anak-anak kita dulu-dulu. Lagi di rumah malah kudu, tapi tak saya malah tonton siapku. Parah, gua anak adik mulai anak. Ada harapan di balik pergumulan mereka. Ada kekuatan, ada pengharapan bahwa mereka suatu saat nanti akan dibebaskan dan mereka akan disebut sebagai tugas sebagai seorang hamba yang diperkenan. Inilah yang harus dilakukan untuk memberikan semangat bagi yang patah hati, menguatkan, menghiburkan, menopang dan mendoakan mereka supaya mereka tidak patah semangat. Mereka tidak larut dalam pergumulan dan mereka tidak menjauh dari Tuhan karena beratnya beban pergumulan. Yang kedua, sebagai hamba Tuhan yang diperkenan, jelas dalam bacaan kita diutus untuk membuka mata yang buta, yaitu orang-orang yang telah dibutakan oleh dosa, bukan mata fisik, tetapi yang telah dibutakan oleh dosa, sehingga mereka bertobat, mereka sadar dan insaf, mereka menerima pengampunan dari Allah dan berjalan pada jalan. Untuk mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam kegelapan kepada jalan yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau hari ini di hadapan Tuhan disaksikan keluarga jemaat keluarga 12 penatua, 16 diaken. Mereka ini adalah hamba yang diperkenan. Tahun natuna ala penana puang matua. Ia akan bersama-sama dengan pendeta, penatua, diaken, menyampaikan firman Tuhan, mendoakan warga jemaat, mengunjungi orang yang sakit, yang lemah, dan lain sebagainya. Ia akan menuntun warga jemaat paling 3 tahun ke depan. Karena itu hormatilah mereka, dukunglah mereka, supportlah mereka untuk mengangkat tugas sebagai seorang hamba yang tidak semudah kembali ke lapak tangan. Kuma inang lagi alami itu disangka rintangan memikul salib seperti keadaan umat Israel. Diandaikan seperti dulu yang hampir habis. Tetapi kehadiran para penatua diaken pendeta akan memberikan semangat yang baru bagi warga jemaat. Sebagai hamba Tuhan yang diperkenan oleh Allah, yakinlah bahwa Yesus Kristus sudah memberikan teladan, telah menggenapi apa yang telah disampaikan oleh Yesaya ini sebagai seorang hamba yang sungguh-sungguh datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Telah
melayani. Yesus lalu memberikan teladan. Pada saat ia dibaptis, terdengarlah suara, "Inilah anakku yang terpuji." Namun kamar betul lepas, sangayo kalambu, lampak na pun natua, kasih penima, mari bergandengan bekerja sama, satukan hati kita, sungguh-sungguh menjadi hamba yang setia, hamba yang diperkenan oleh Allah, sehingga warga jemaat di Pelongan akan terbangun imannya, akan berbuah lebat, berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Yakinlah ada Allah yang akan beriman, menuntun dan menyertai Bapak Ibu penatua dan diakin dalam menangkap tugas pelayanan 3 tahun ke depan. Mari kita masuk dalam syahadat untuk meneguhkan, menguatkan, menopang, mendoakan, untuk melayani, bukan untuk dilayani. Topang dan mampukanlah kami ya Allah untuk setia meneladani Yesus Kristus sebagai hamba yang setia untuk melayani di tengah-tengah jemaat. Kita mengaminkan saat kedua dalam doa Bapa kami. Jemaat. Kedua, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memberitakan firman Tuhan, menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak disemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu penatua berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Yang ketiga, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar nyata di tengah-tengah jemaat bahwa Bapak Ibu saudara-saudara penatua bersedia menunaikan tugas penatua, maka saya persilakan untuk berdiri. Kita akan menyaksikan Bapak Ibu penatua untuk menyatakan pengakuan mereka di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa pilihan jemaat atas diri saudara menjadi penatua adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah Bapak Ibu yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengapakah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan iman gereja Toraja? Apakah Bapak Ibu mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau dengan sungguh akan melakukan tugas penatua ini dengan setia serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah Bapak Ibu berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Disilakan dibuka. Diakonia untuk kesejahteraan anggota-anggota jemaat
dan umat manusia. Diaken hendaklah setia dan rajin mengumpulkan persembahan-persembahan dan jemaat serta mengusahakan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mengunjungi anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan seperti yang sakit, yang berduka cita, dan yang berkekurangan. Kedua, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memberitakan firman Tuhan, menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak disemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu, diaken berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Yang ketiga, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar nyata di tengah-tengah jemaat bahwa Bapak Ibu bersedia untuk menunaikan tugas sebagai diaken, saya persilakan Bapak Ibu diaken untuk berdiri. Yakinkah Bapak Ibu dengan sungguh bahwa pilihan jemaat atas diri saudara untuk menjadi diaken adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah Bapak Ibu yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja pelajar. Apakah Bapak Ibu mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanji engkau dengan sungguh akan melakukan tugas diaken ini dengan setia serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan hidup menyimpang dari kehendak Allah. Apakah Bapak Ibu berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan dombamu, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendiri untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya anaknya sendiri. Maha besar Tuhan Bapa kita yang di surga, kiranya mengaruniai saudara-saudara rahmat-Nya sehingga saudara-saudara rajin dan setia melaksanakan tugas untuk kemuliaan nama-Nya. Amin. Naskah Perjanjian diikuti oleh para penanya. Naskah Perjanjian. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 8 Januari 2023, Minggu tanggal 8 di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Polewali, Klasis Parepare, Klasis Parepare. saya yang bertanda tangan di bawah ini, Saya yang bertanda tangan di bawah ini. nama Paulina Taulinggi, Marta Bungungan Suryanti,
Feby Angelino, Mariana Tasik, Damaris Duma, Martina, Anton Pasoro, Barnabas Situlu, Siman Rapan, Edi Dwi Ismanto, Zetianto Noberjan, berjanji bahwa dalam pelayanan gereja sebagai penatua saya akan mentaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Paulina Taulingi, Marta Bungungan, Suryanti, Feby Angelino, Mariana Tasik, Damaris Duma, Martina, Anton Pasoro, Barnabas Situlu, Siman Rapan, Edi Dwi Ismanto, Zetianto Noberjan, menyaksikan pimpinan Majelis Jemaat Polewali, Ketua Pendeta Naomi Pembonan STH, Sekretaris Penatua Suryanti Lande Esos. Bismillah. perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 8 bulan Januari tahun 2023 di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Polewali, Klasis Parepare. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ranto Pasoro. Elizabeth Lepo, Lydia Wantimaya, Naomi Satu, Melvin, Ika Tambilinting, Martina Magpadang, Nova Fitrianti, Sipra Turalo, Martini Hovinda, Jepri Kristiana Nasir, Daniel Metabulu, Julius Abamanika, Richard Leko, Antonius Taku, Herianto Yunus. Berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai diaken saya akan mentaati pengakuan gereja Toraja dan taat gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Putranto Pasoro, Elizabeth Lepo, Lydia Wantimaya, Naomi Satu, Nelson, Ika Tambilinting, Martina Magpadang, Nova Fitrianti, Sipra Turalo, Martini Hovinda, Jepri Kristiana Nasir, Daniel Metabulu, Julius Abamanika, Richard Leko, Antonius Taku, Herianto Yunus. Menyaksikan
Pimpinan Majelis Jemaat Polawali. Pimpinan Majelis Jemaat Polawali. Ketua Ketua Pendeta Naomi Paimonan SK. Pendeta Naomi Paimonan SK. Sekretaris Penatua Suryati Esos. Penatua Suryati Esos. Penanda tanganan naskah perjanjian. Diikuti oleh Bapak Ibu, silakan tanda tangan. Doa kita lewat Mazmur 134 dan 3, sejemput jemaat untuk berdiri dan melakukan doa yang diangkat. Itu juga yang hijau.
binasa. Jagalah baik-baik supaya pengajaran yang benar tetap diajarkan dalam jemaat. Dengan demikian anggota jemaat bertumbuh dalam iman dan ibadah yang sejati. Dan diaken hamba yang diperkenan oleh Allah. Terimalah saudara-saudara kita ini sebagai hamba Allah. Hormatilah mereka yang dalam nama Tuhan. Topanglah mereka untuk menghibur saudara-saudara sehingga berkenan mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah warga jemaat bersedia menghormati dan menerima para penatua dan diaken ini? Bersedia. Sebagai komitmen pelayanan di tengah-tengah jemaat, para penatua dan diaken akan menyanyikan sebuah lagu, Pakailah Daku Tuhan. Thank
Kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah berkenan menetapkan penatua dan diaken di samping pendeta untuk memelihara dan melayani jemaat. Kami bersyukur kepada-Mu oleh karena Engkau sendiri telah menunjukkan kepada kami saudara-saudara yang bersedia melakukan pelayanan ini. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus dan karunia-Mu atas mereka, supaya mereka kuat dan rajin melakukan pelayanan ini. Berikanlah pula kepada anggota-anggota jemaat-Mu hati yang bersyukur dan suka memberi kepada saudara-saudaranya yang berkekurangan. Kami sampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuliskan 1 Tawarik 16 ayat 29. Mari puji Raja Sorga. Persembahan
Dipersilakan trio jemaat.